Tuhanku tidak lemah. Yeay, Tuhanku tidak lemah. Dia kuat, perkasa, ajaib, dan luar biasa. Mari kita mengawali hari-hari kita pada pagi hari ini dengan kita mau memperkatakan apa yang kita percayai. Hanya orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan dan yang mau memiliki pengalaman dengan Tuhan yang mampu mengatakan bahwa Tuhanku tidak lemah. Daud bisa berkata-kata yang di dalamnya tersirat makna Tuhanku tidak lemah. Itu bukan hanya semata-mata karena Daud berhasil melawan Goliat. Bukan juga karena ketika dia melempar alih-alih mengenai persis di dahi Goliat. Bukan juga karena tanpa perlengkapan senjata Daud berhasil menumbangkan Goliat. Semua yang dialami oleh Daud terhadap Goliat ini merupakan suatu pengalaman hebat lainnya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dia dengan Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Jadi dari pengalaman Daud dengan Tuhanlah yang memberanikan Daud untuk melawan Goliat. Firman Allah mengatakan Daud akan mengejar dan menghajar singa atau beruang yang berusaha menerkam domba milik ayahnya. Kalaupun singa dan beruang itu kembali mengejar dia, maka dia akan menghajar dan membunuhnya. Kalau singa atau beruang yang buas, yang besar, yang liar bisa dikalahkan oleh Daud, apalagi orang Filistin yang bernama Goliat yang tingginya 6 hasta dan sudah mencemooh barisan Allah yang hidup. Allah yang hidup, inilah kuncinya. Daud memiliki pengalaman dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu melepaskan dia berkali-kali dari setiap terkaman maut di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya karena pengalamannya sehingga tersirat kata-kata bahwa Tuhanku tidak lemah, tapi justru karena di dalamnya ada pengenalan Daud terhadap Tuhan yang dia sembah. Daud tahu betul siapa Tuhan yang dia sembah dalam hidupnya. Di dalam ayat 45 juga menyatakan bahwa Daud memiliki pengenalan Tuhan yang lain. Bicara soal Tuhan adalah Allah semesta alam yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Inilah yang harus dimiliki oleh orang Kristen, pengenalan dan pengalaman. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita dan pengalaman kita dengan Tuhan itulah yang menentukan bagaimana kita menghadapi segala situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman Daud, dia bukan justru lari dari situasi sulit yang harus dihadapi. Firman Allah katakan dia datang, dia mengejar, dia menghadapi situasi yang sulit. Kita juga sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang punya pengenalan dan pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan, kita tidak lari dari setiap persoalan. Kita menghadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang menciptakan semesta alam yang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mampu melakukan hal ini, kita juga akan mengalami seperti yang Daud alami. Kemenangan ada di pihak Daud, kemenangan juga ada di pihak kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.